Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara menabung yang salah. Sudah berusaha buat menabung tapi kok uang habis terus ya? Apa ada yang salah dengan cara menabung? Kesalahan apa saja sih yang harus dihindari supaya bisa menabung uang dengan baik? Well, jika Anda merasa kesusahan dalam menabung, mungkin ada kesalahan yang Anda lakukan dalam menabung atau menerapkan cara menabung yang salah. Nah, di video ini kita akan membahas tentang cara menabung yang salah. Ketika kita memahami cara menabung yang salah, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan sehingga bisa menabung uang dengan bijak. Yuk simak 7 cara menabung yang salah yang dapat membuat kita merasa sulit untuk mengumpulkan uang. Let's check this out. Yang pertama, belanja dulu, sisanya baru nabung. Cara menabung yang salah adalah menggunakan uang untuk belanja dulu, setelah itu baru menabung. Apa yang pertama kali Anda lakukan saat gajian? Apakah membayar tagihan-tagihan, membelanjakan uang, ataukah menabung? Nah, mengutamakan berbelanja daripada menabung adalah salah satu cara menabung yang salah. Mengutamakan berbelanja akan membuat Anda kehabisan uang dan hanya menyisakan sedikit uang untuk ditabung. Uang cenderung akan habis untuk membayar tagihan-tagihan serta membeli barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadinya setelah semua kebutuhan dan keinginan terpenuhi, hanya ada sedikit uang atau bahkan nggak ada sisa uang sama sekali buat ditabung. Jika Anda terbiasa berbelanja dulu kemudian sisanya baru menabung, sebaiknya stop kebiasaan ini ya. Ubah kebiasaan kurang baik tersebut menjadi menabung dulu baru berbelanja saat gajian. Alokasikan sekian persen penghasilan Anda untuk tabungan. Jadi hal pertama yang Anda lakukan saat gajian adalah menyisihkan uang untuk menabung. Yang kedua, tidak punya tujuan menabung. Kesalahan kedua saat menabung adalah tidak memiliki tujuan menabung. Biasanya orang yang nggak punya tujuan saat menabung kurang memiliki motivasi yang kuat untuk menyisihkan uang. Coba deh tanyakan kepada diri sendiri apa tujuan Anda menyisihkan uang buat menabung. Tujuan adalah pendorong utama untuk tetap konsisten dalam menabung. Tujuan juga memberikan arah yang jelas serta alasan mengapa kita harus menyisihkan sekian persen gaji untuk tabungan. Saya akui ya, ngumpulin duit buat menabung itu susah banget. Apalagi banyak godaan buat berbelanja ini itu. Duh, makin susah deh menyisihkan uang buat menabung. Nah, dengan memiliki tujuan yang jelas, kita akan memiliki arah untuk apa mengumpulkan uang. Selain itu, tujuan menabung juga dapat memberikan motivasi untuk tetap konsisten menabung. Misalnya, menabung untuk DP rumah. Nah, jika nggak menabung, ya DP rumah nggak terkumpul dengan cepat sehingga nggak punya rumah dalam waktu dekat. Jadi, punya tujuan menabung itu penting banget ya. Yang ketiga, menabung di tempat yang tidak produktif. Cara menabung yang salah berikutnya adalah menabung di tempat yang tidak produktif. Ini adalah keputusan keuangan yang kurang bijak. Jika menabung di tempat yang kurang produktif, maka nilai uang akan menyusut. Contoh tempat menabung yang kurang produktif adalah di bawah bantal, kasur, atau di celengan yang berpotensi bikin uang lembab dan cepat rusak. Selain itu, tempat kurang produktif untuk menabung yaitu menyimpan uang di rekening tabungan yang bunganya sangat rendah tapi biaya admin besar. Lama-lama uang tabungan jadi berkurang dong karena biaya admin lebih besar daripada bunga per bulan. Jadi, coba deh cek suku bunga dan biaya admin akun rekening bank Anda. Pastikan Anda mendapatkan bunga yang lebih besar daripada biaya admin per bulan ya. Selain itu, salah satu kesalahan dalam menabung adalah tidak menginvestasikan uang tabungan sehingga tidak berkembang. Selain menabung uang di rekening bank dengan suku bunga yang kompetitif, Anda juga bisa membuat uang tabungan berkembang loh dengan cara menginvestasikannya. Pelajari tentang investasi yang memberikan keuntungan dalam jangka panjang dengan resiko yang rendah. Dengan menabung di tempat yang produktif, uang tabungan Anda akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat, tidak konsisten dalam menabung. Cara menabung yang salah dan sering dilakukan banyak orang adalah tidak konsisten dalam menabung. Konsistensi adalah kunci keberhasilan dalam menabung
dan mencapai tujuan keuangan apapun. Apakah Anda memiliki kesulitan dalam menabung? Apa sih yang membuat seseorang nggak konsisten dalam menabung? Well, ada beberapa alasan yang menyebabkan kita nggak konsisten dalam menabung. Salah satunya adalah pengeluaran impulsif tanpa rencana. Biasanya kita akan kesulitan dalam menabung jika terbiasa memenuhi keinginan berbelanja yang tiba-tiba tanpa rencana. Ada diskon barang muncul saat scroll media sosial, langsung pengen check out beli barang tersebut. Lihat orang liburan ke tempat wisata, minggu depan langsung berangkat traveling. Sebenarnya pengeluaran tiba-tiba tanpa rencana nggak masalah kok buat dipenuhi, asalkan kita punya budget khusus untuk itu. Tapi kalau pengeluaran impulsif malah bikin kita nggak konsisten menabung, ya buat apa? Yang ada malah rugi. Uang habis buat pengeluaran impulsif, terus tabungan jadi nggak berkembang. Rugi banget. Yang kelima, menunda-nunda menabung. Nah, siapa nih yang suka menunda-nunda buat menabung? Nabung nanti dulu. Nabungnya bulan depan aja deh. Mulai nabungnya tahun depan, soalnya tahun ini lagi banyak pengeluaran. Sering mendengar kalimat-kalimat sejenis ini nggak? Well, menunda-nunda menabung adalah salah satu kesalahan keuangan yang sering dialami banyak orang. Padahal waktu memiliki peranan penting loh dalam pengembangan dana tabungan. Semakin awal kita mulai menabung, semakin besar potensi pertumbuhan uang kita. Menunda-nunda menabung artinya kita melewatkan peluang untuk memanfaatkan bunga berbunga atau return investasi yang dapat membuat uang kita berkembang. Saya kasih satu contoh nih ya. Misalnya Pak Made ingin menabung untuk membeli rumah, tapi ia terus menunda-nunda menabung dengan alasan banyak pengeluaran. Berjalannya waktu, nggak terasa tuh, udah 10 tahun berlalu. Setelah dicek, ternyata rumah yang sama harganya udah meningkat. Jadinya Pak Made perlu waktu lebih banyak deh buat menabung. So, hentikan kebiasaan yang kurang baik ya, yaitu menunda-nunda menabung. Yang keenam, punya terlalu banyak tabungan liquid. Cara menabung yang salah berikutnya adalah punya terlalu banyak tabungan liquid. Gimana nih maksudnya? Yes, punya terlalu banyak tabungan juga nggak baik ya. Memiliki banyak tabungan dalam bentuk uang tunai atau rekening tabungan yang mudah diakses adalah salah satu kesalahan dalam menabung loh. Menyimpan terlalu banyak uang dalam bentuk tabungan dapat mengurangi potensi pertumbuhan finansial. Tabungan liquid biasanya tidak menghasilkan uang atau pengembalian yang signifikan. Oleh karena itu, nilai uang tabungan cenderung stagnan alias nggak berkembang seiring berjalannya waktu. Jika nggak diinvestasikan, nilai uang tabungan akan menyusut karena inflasi. Ya, kita tahu sendiri ya, nilai uang saat ini akan sangat berbeda dengan 5 tahun atau bahkan 10 tahun mendatang. Makanya perlu yang namanya investasi. Tabungan akan memberi bunga yang sangat sedikit, yaitu sekitar 0,1% sampai 0,7% per tahun. Sedangkan investasi dengan return rendah dapat memberikan imbal hasil 5% sampai 7% per tahun. Tapi ini bukan berarti bahwa menabung itu nggak penting ya. Bukan gitu maksudnya. Punya tabungan itu penting banget untuk keperluan mendesak dan tabungan jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang, ya manfaatkan imbal hasil dari investasi. Jika saat ini Anda punya banyak uang yang tersimpan dalam tabungan liquid, coba deh untuk menginvestasikan sebagian uang Anda sehingga jadi lebih berkembang. Yuk kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu tidak punya jadwal dan anggaran khusus menabung. Tidak memiliki jadwal menabung dan anggaran khusus untuk menabung adalah salah satu kesalahan dalam mengelola uang. Jadwal menabung artinya waktu khusus yang ditujukan buat menabung, misalnya tanggal tertentu atau hari tertentu. Tidak memiliki jadwal khusus menabung akan membuat kita semakin sering melakukan penundaan buat menabung. Selain tidak punya jadwal, tidak memiliki anggaran yang jelas dan spesifik buat menabung juga nggak bagus loh untuk finansial. Tanpa punya anggaran khusus menabung, kita akan cenderung menghabiskan sebagian atau bahkan seluruh penghasilan untuk kebutuhan dan keinginan.
Jadinya ada sedikit dana atau bahkan nggak ada dana tersisa buat ditabung. Tanpa adanya jadwal dan anggaran khusus menabung, kita akan cenderung melakukan penundaan dalam menabung. Hal ini membuat kita jadi nggak konsisten menabung. Lama-kelamaan nggak punya tabungan deh. Jadi mulai sekarang bikin jadwal dan tentukan berapa anggaran buat menabung. Misalnya menentukan anggaran menabung yaitu 20% dari gaji dan ditabung sehari setelah tanggal gajian. Nah, jika gaji 1,5 juta dan ditransfer setiap tanggal 20, maka tetapkan tanggal 21 menabung sebanyak Rp300.000. Itu hanya contoh saja ya. Anda bisa membuat jadwal dan anggaran khusus menabung versi Anda sendiri. Well, itulah 7 cara menabung yang salah. Apakah Anda punya kesalahan dalam menabung yang pernah Anda lakukan? Atau ingin request hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.